Di situ agak terlambat mulainya, jadi terlambat juga selesainya. Jadi baru bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu semua. Tentu kita senantiasa memperbarui rasa syukur kita dan salawat dan salam buat Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semua, ini boleh bisa untuk share screen enggak? Bisa Bapak? Bisa. Bisa share screen berarti sebentar. Bisa nampak Pak Ibu? Bisa Bapak, udah jelas Pak. Oh iya, baik. Kita bercerita sedikit saja. Bapak dan Ibu semua, ini saya siapkan sedikit bahan ya terkait dengan lokakarya di tingkat PAUD. Nah, kita semuanya tahu bahwa memiliki peluang yang besar untuk meraih generasi emas dan tidak hanya secara nasional termasuk juga Bukit Tinggi. Kalau kita lihat secara khusus kita mesti menguatkan jati diri ya. Jati diri atau kita katakan juga identitas bangsa kita. Dan tentunya identitas yang mesti dibangun di level mulai dari tingkat anak-anak kita. Nah, kita tahu bahwa identitas besar yang kita usung itu yang tidak bisa lepas dari falsafah ABCSBK, adat bersih syarak syarak sendikuluh. Ini adalah tameng perisai yang kuat bagi kita. Dan ternyata tameng dan perisai yang kuat ini kondisinya saat ini kita tahu sudah mengalami persoalan-persoalan yang kalaulah tidak kita katakan bobol tapi sedikit banyaknya dan itu sudah kita lihat sudah mengalami degradasi. Sehingga memang identitas anak-anak kita itu tidak lagi terbangun secara utuh bahwa mereka adalah orang-orang Minang yang memiliki falsafah adat dan budaya yang kuat. Nah, semua kita tahu bingkai itu tidak lepas dari nilai-nilai yang kita katakan adat badi sadak, syarak bersenitul. Artinya nilai-nilai adat kita itu tidak terlepas dari syarak. Syarak itu adalah nilai-nilai agama yang dipegang kuat oleh budaya bangsa kita, budaya suku kita, dan seterusnya. Dan semua itu disandarkan kepada sesuatu yang lebih kuat lagi sebagai sebuah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Rasulullah, yaitu Kitabullah, yaitu Al-Quran. Nah, ini pada kondisi saat ini menjadi hal yang tergerus ya, tergerus sehingga tidak lagi kuat, kokoh sebagaimana mestinya. Nah, jadi idealnya dia adalah sebuah tameng, perisai, tapi kondisinya seperti itu. Nah, ada kekuatan yang mendisrupsinya, ya, ada kekuatan yang mendisrupsinya. Itu tidak bisa kita lepaskan. Ada terkait dengan dinamika modernisasi, termasuk penggunaan gawai, informasi yang tidak hanya didapatkan dari orang tua, tetapi lingkungan itu memberikan peluang besar mereka untuk mengakses informasi, sehingga tidak semua informasi itu terfilter, apalagi bisa kita kontrol. Nah, kemudian di tengah persoalan infiltrasi nilai-nilai dari luar yang tidak bisa disaring itu, kondisi rumah tangga juga berada dalam broken home. Ya. Ada keretakan di rumah tangga. Di mana rumah tangga itu dengan ketahanan keluarga, ada 8 fungsi keluarga itu tidak lagi utuh. Fungsi agama, fungsi pembinaan, fungsi ekonomi, ya, dan 8 fungsi keluarga bisa kita lihat itu tidak lagi utuh. Sehingga memang rumah itu ibarat sesuatu yang menjadi tempat tetapi tidak lagi seutuhnya dilakukan pembinaan. Nah, ditambah lagi, ya sebenarnya ini juga salah satu fungsi keluarga yang tidak utuh ada tekanan ekonomi. Di mana ekonomi dengan berbagai macam kesulitan yang dihadapi itu menjadi persoalan besar dalam sebuah keluarga. Sebenarnya tidak hanya di keluarga, sampai kalau kita lihat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara saat ini, nilai-nilai ekonomi kekuatan ekonomi itu sudah mengalami penurunan sehingga tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan produksi dan seterusnya yang akan mengarah kepada kekuatan kita untuk melakukan pembangunan. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya, nah ini dari dua kondisi tadi sebenarnya kita punya kekuatan memiliki tameng, tapi itu sudah mulai tembus ya, kemudian ada kekuatan besar yang mendisrupsi itu semua. Nah, kemudian ada kondisi yang bisa kita katakan saat ini menjadi isu secara nasional kalau tidak hati-hati, the child vulnerability. Artinya memang ada kerentanan ya, di tengah anak-anak kita. Rentan karena memang mendapatkan kasih sayang yang kurang, tidak mendapatkan asuhan yang seutuhnya, sehingga memang pengasuhan di rumah tangga itu tidak didapatkan secara seutuhnya. Saya sering mengulang-ulang bahwa ada 2 tahap sebut di masa 5 tahun di golden age period itu yang tidak terpenuhi, di mana di usia 1 sampai 3 tahun anak-anak mendapatkan kasih sayang, ya, perhatian dan seterusnya. Kemudian dalam usia 3 sampai 5 tahun sudah mendapat bimbingan, apresiasi dan seterusnya, itu juga tidak dapatkan seutuhnya. Maka terutama dari ayah, ya, fatherless country, tadi saya dapat informasi Sumatera Barat itu fatherless country kita sudah sampai menembus angka 28%. Artinya sebanyak 28% masyarakat kita itu betul-betul tidak mendapatkan sosok ayah dari usia mereka lahir sampai mereka mesti mendapat bimbingan. Kalau kita katakan sebenarnya di usia akil balik itu mereka betul-betul sudah mendapatkan asuhan itu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Stunting, kemudian emosional yang tidak terkendali, trauma psikologis, kemudian hambatan kognitif, dan kemudian hilangnya figur keteladanan tidak hanya di rumah tangga, tapi di masyarakat pun tidak terlihat keteladanan. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak ini ya yang berangkat dari kondisi rumah tangga yang tidak sempurna sehingga memicu risiko hilangnya potensi masa depan anak dengan tanpa adanya jaring pengamanan secara institusi baik di keluarga dan di masyarakat. Sekarang mereka berada di dunia pendidikan. Dengan wajar 13 tahun mereka adalah anak-anak yang wajib mendapatkan layanan pendidikan di usia 5 sampai 6 tahun. Nah, itulah anak-anak yang kita hadapi. Jadi kondisi seperti ini saya sampaikan, saya gambarkan untuk bisa melihat input anak-anak seperti apa yang akan kita hadapi. Nah, Bapak dan Ibu, karena itu kita perlu melakukan transformasi, ya, transformasi PAUD menjadi kompensator psikososial. Ya. Kita harus memberikan kompensasi terhadap apa yang tidak didapatkan oleh anak-anak tadi di rumah secara utuh. Lalu mereka sekarang dengan waktu bergulir, berjalan, mereka sudah harus sampai ke masa mereka mendapatkan wajib belajar pertama di usia mereka 5-6 tahun. Karena itu, saat ini kita harus jadikan lembaga PAUD itu sebagai safe haven kita, yaitu sebagai tempat berlindung yang aman dan nyaman bagi mereka. Ketika mereka di rumah mungkin kurang didengar, maka butuh sosok yang mendengar keluhan mereka, keluh kesah mereka, ucapan mereka. Di rumah kurang mendapatkan perhatian, maka sekolah harus menjadi tempat mencurahkan perhatian itu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita melihat ya, karena ada disfungsi keluarga, keterbatasan pengasuhan, itu terdapat dialami oleh anak kita, maka kita perlu melakukan sekarang eksplorasi berpusat pada anak. Eksplorasi ini bukan berarti mengeksploitasi anak, tetapi menggali anak dengan segala macam potensinya, dengan segala macam persoalannya. Kemarin saya sampaikan di waktu launching MPLS sekolah, bahwa anak-anak kita itu tidak lagi gelas-gelas kosong ya seutuhnya. Mereka bukan lagi gelas-gelas kosong yang diisi oleh guru-guru seutuhnya, tetapi gelas-gelas itu sudah berisi. Ada isinya mungkin teh, minyak, kopi, dan seterusnya. Itulah yang mesti kita eksplorasi. Kita lihat, kita kenal, kita perhatikan betul anak-anak kita. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang
terpetakan secara psikologi, psikososial, kemampuan fisik, kemampuan akademis dan seterusnya bisa kita petakan. Nah, kemudian di sini butuh kita melakukan PAUD holistik terintegrasi, atau itu yang disebut dengan PAUD HI sekarang ya. Di mana kita sebenarnya program ini adalah program yang mesti berkelanjutan, bahwa kita mengenal sosok anak itu ya mulai dari rumahnya. Terkait dengan kesehatan itu saya sampaikan juga, kita mesti dapat informasi bagaimana anak ini lahir seperti apa. Apakah dia lahir normal di usia 9 bulan 10 hari, atau dia lahir dalam keadaan prematur, apakah dia lahir normal, spontan, atau dia lahir dengan vakum, atau dia lahir dengan sesar dan seterusnya. Itu semua adalah informasi berharga yang menjadi bahan bagi kita untuk mengeksplorasi seperti apa anak-anak ini. Yang mungkin bagi orang tuanya dengan kesibukan, dengan persoalan itu tidak bisa mereka ketahui. Maka kita harus eksplorasi itu, lakukan penggalian, lalu kita komunikasikan nanti dengan orang tua. Nah, di situ butuhnya nanti bahwa PAUD kita adalah PAUD holistik, terintegrasi, di mana dari sisi kesehatan, kemudian persoalan gizi, persoalan pelindungan, itu menjadi hal yang penting. Sehingga anak-anak betul menjadikan sekolah itu merasa tempat yang aman dan nyaman bagi mereka. Nah, ini akan menambal celah pengasuhan di rumah tangga tadi, yang sudah kita sampaikan, di mana terjadinya utang pengasuhan bagi orang tua yang tidak terisi, maka kita harus mengisinya di bangku-bangku sekarang anak kita berada di PAUD. Ya, makanya Bapak dan Ibu, kita lakukan ini secara terintegrasi, baik kurikulum secara nasional dan kearifan budaya lokal kita. Nah, bagaimana kita melihatnya ya dari sisi pendidikan yang ada saat ini, maksudnya di sekolah. Di sekolah itu mulai kita saat ini melakukan pemilahan terhadap apa-apa yang kita butuhkan bagi anak itu dari apa yang mereka dapatkan di alam. Karena sesungguhnya mengenal alam, mengenal lingkungan mereka, ya, itu jauh lebih penting. Maaf, mungkin ada anak kita yang tidak kenal, tidak tahu tomat itu mana. Tomat itu batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, dan seterusnya. Padahal dia mengkonsumsinya. Atau dia makan, ya, yang dia makan sehari-hari, nasi. Nasi itu dari beras, beras itu dari padi. Padi itu seperti apa? Mungkin anak-anak tidak mengenalnya. Kemudian bagaimana juga mereka saat ini sudah mendapatkan mainan yang ekspres, mainan yang sudah tersedia tanpa mereka membuat, melakukan, menyiapkan sendiri. Padahal sebenarnya di kondisi lingkungan mereka ini mesti diarahkan, kemudian disiapkan mereka untuk bisa memanfaatkan apa yang ada untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk mereka bermain. Nah, ini mesti kita rangsang. Artinya dari hal-hal yang loose part, hal-hal yang terbuang, itu sudah dikenalkan. Dan ini juga akan menjadi gerakan bersama nanti, bagaimana anak-anak dari awal itu sudah bisa memilah yang bermanfaat dan yang akan terbuang. Jadi, sehingga mereka akan menjadi asik ya dengan hal-hal seperti itu, lalu mulai mengurangi, setidaknya mulai mengurangi berpikir terhadap gadget. Ini tentu tidak hanya di sekolah, tetapi nilai-nilai itu sudah, suasana itu sudah dibangun di sekolah, sehingga nanti di rumah mereka bisa siapkan. Kita tahu anak itu ketika diberi tugas di sekolah, mereka akan lebih patuh dengan guru. Lalu mereka akan mendesak orang tuanya nanti, mencarikan seterusnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita juga harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan, religiusitas, adat, ya. Kalau dalam apa kan taujo nanampe itu sebenarnya terkait dengan bagaimana mereka berbahasa, berkomunikasi dengan orang tua, dengan sesama teman sebaya, dengan yang lebih kecil dan seterusnya. Nah, ini internalisasi nilai-nilai kesopanan yang tentu Bapak dan Ibu kami yakin sudah memiliki program ini di sekolah. Tapi bagaimana ini ditunjukkan, dan sekali lagi kami katakan ini sesuatu yang nanti akan kita komunikasikan dengan orang tua.
Jadi internalisasi nilai kesopanan, kejujuran, ya, kejujuran dan kemandirian serta dalam bentuk berbagai macam, misalnya dalam bentuk tadi ada mendongeng secara interaktif, bercerita tentang cerita-cerita rakyat, kalau kita bisa katakan cerita-cerita kepahlawanan, ya, yang sehingga memunculkan heroik mereka, perjuangan mereka juga terkait dengan itu, ya tentu Bapak dan Ibu yang lebih paham bagaimana caranya, sehingga memang itu terbangun dan tertanam dalam hidup mereka. Sehingga memang nilai-nilai itu sesuatu yang lekat dan kehidupan mereka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tidak tertutup juga kemungkinan kita menyiapkan pojok konseling dan deteksi dini, ya, untuk memulihkan trauma psikologis. Mungkin ada di antara mereka yang sering mendapatkan melihat orang tuanya bertengkar, itu tidak tertutup kemungkinan, atau orang kakak dan adik yang tidak rukun dan seterusnya. Itu menyebabkan munculnya trauma psikologis akibat konflik orang tua dan seterusnya. Begitu juga mungkin dia hidup di lingkungan yang slum, ya, sebuah tempat yang di situ tiap sebentar ada yang berkelahi dan sebagainya. Sehingga memang ini perlu dilakukan, dipulihkan traumanya. Sehingga kalau tidak dia akan menjadi beradaptasi dengan itu, dan mungkin itu bukan hanya sekedar bisa menerima, tapi mereka menjadi bagian dalam itu nanti. Nah, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan kebijakan 6 hari kerja, ya, 6 hari sekolah, ya, 6 hari sekolah itu, sehingga memang anak-anak tadi mendapatkan keseimbangan pengembangan minat bakat kognitif dan penanaman keteladanan agama serta spiritual. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, 3 pilar yang tidak bisa kita lepaskan, ya, antara sinergi keluarga, sekolah, dan lingkungan, ini harus dikembangkan terus. Intinya, jangan terjadi miss antara apa yang kita tanamkan, apa yang kita bangun, apa yang kita siapkan di sekolah untuk dikomunikasikan dengan keluarga. Ini nanti perlu kita komunikasikan lebih lanjut. Mungkin juga akan menjadi muatan nanti di sekolah keluarga. Apa-apa saja hasil eksplorasi kita terhadap anak yang memang kita butuh informasikan kepada orang tua di rumah. Jadi ini akan kita sampaikan nanti, memanfaatkan satu sarana sekolah keluarga yang sudah ada, yang sudah berjalan. Karena di situ ada modul, ya, yang sudah disiapkan. Tinggal nanti kita berkontribusi juga untuk memenuhinya. Dan kami yakin waktu penyusunan modul itu kemarin kita sudah dilibatkan, Dinas Pendidikan dilibatkan. Tapi ke depan betul-betul berangkat dari apa yang dihadapi, hasil eksplorasi kita terhadap anak, apa yang perlu kita kuatkan. Itu juga dengan konseling keluarga berkala. Artinya memang orang tua tadi, ya, kita jadikan untuk hal-hal yang kasuistis, ya, terhal-hal case, ya, merupakan kasus, itu memang dikomunikasikan secara intens. Maka kita akan memfasilitasi konsul psikolog secara gratis untuk orang tua yang menghadapi persoalan itu. Atau kita juga sebenarnya punya P3 APPKB yang bisa membantu kita untuk hal-hal seperti itu. Tapi yang penting bagaimana kita bisa mengkomunikasikan. Lalu di masyarakat, bagaimana kita memberdayakan Nek Mama, Bunuh Kanduang, ya, untuk mengawasi, sehingga nilai-nilai ini memang tidak hanya dalam pelajaran saja, tapi memang hadir dan wujud di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Nah, ini memang butuh waktu yang cukup panjang bagi kita, karena bagaimanapun kelembagaan adat kita memang dia ada, tetapi fungsi-fungsinya jauh lebih berkurang, ya, sudah mengalami degradasi yang cukup banyak. Dan juga dengan gerakan Kampung Peduli PAUD, nah ini juga harus dibangun sebagai bentuk kolaborasi RT RW Posyandu untuk deteksi dini adanya KDRT dan penciptaan ruang publik ramah anak. Ini sesuatu yang kita komunikasikan. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu, sentralnya itu ada di PAUD, kita membina anak secara langsung, tapi secara bersamaan kita juga menyiapkan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua dan hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan lingkungan. Nah, ada beberapa contoh, ya, model yang sudah terbangun. Kami melihat ada referensi misalnya di Sleman dan di Padang itu ada POD integrasi terkait dengan data, di mana Dapodik
dan data puskesmas dan bansos ya, itu sudah disiapkan data terintegrasi. Kita juga sudah membangun membangun sistem itu, tapi mungkin belum sepenuhnya terintegrasi. Kita sedang mencoba itu, sehingga memang kerjasama manajerial erat antara seluruh stakeholders ya, untuk memulihkan kepercayaan diri orang tua yang bermasalah atau terkait dengan ekonomi yang berujung pada perceraian dan seterusnya, itu bisa teratasi. Kalau di luar negeri itu di Italia misalnya ada Reggio Emilia, itu lingkungan fisik ya sebagai guru ketiga anak. Ini modelnya adalah menyediakan lingkungan sekolah yang amat kaya, ya, stimulasi untuk menutupi defisit perhatian di rumah. Artinya memang anak-anak ini dibawa ke alam sehingga mereka mengenal dunia luar yang lebih luas, lebih banyak hal-hal yang menguntungkannya. Jangan hanya seperti melihat satu titik di atas kertas yang putih. Jadi satu titik di atas kertas putih, kalau kita melihat fokus hanya ke satu titik, ternyata kita melihat titik hitam saja. Padahal jauh lebih banyak warna putih ketimbang warna hitam. Nah itu bagaimana kita bisa mengeksplorasi seni dan inovasi saat stimulus di rumah kurang, maka kita membawa anak-anak ke situ. Atau juga di Selandia Baru, dengan pemberdayaan dan kekuatan hubungan relationship, itu memastikan identitas karakter anak yang kokoh, walau struktur keluarga intinya terganggu. Jadi mereka dikeluarkan dari persoalan-persoalan itu, lalu mereka dibawa. Jadi ini memang agak intens dilakukan dan memang butuh waktu yang cukup panjang. Tetapi hal seperti ini sudah pernah terjadi. Di mana sekolah ya dengan keluarga itu ditambah dengan komunitas menjadi satu kesatuan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, Pak Ibu, secara kedinasan nanti kita akan coba menerbitkan instruksi oleh kota untuk standarisasi PAUD ramah anak dan responsif gender. Kemudian kita susun SOP-nya sehingga memang jelas di keluarga itu kita bisa petakan, bisa kita list nanti apa saja yang belum didapatkan oleh anak. Itu memang menjadi kewajiban sekolah melalui seluruh lembaga, kewajiban rumah tangga melalui seluruh lembaga yang bisa mengcover itu, baik dinas atau SKPD yang lain ataupun struktur kelembagaan yang ada di masyarakat. Kemudian tentu juga alokasi anggaran. Nah, anggaran ini nanti kita akan bicara. Sebenarnya kalau kita hanya mengarah kepada APBD semata, maka ternyata itu kita menghadapi persoalan seperti yang kita hadapi saat ini. Tapi sebenarnya kita punya potensi lain yang bisa kita garap. Itu nanti akan kita komunikasikan. Itu juga dengan lintas sektor kita yang mereka memiliki fungsi kewenangan di situ, dan dengan kewenangan fungsi mereka itu kita maksimalkan untuk yang beririsan dengan tugas-tugas kita. Sehingga memang keterbatasan itu baik di rumah tangga, di lingkungan akan menjadi bagian penting untuk mengatasi kegagalan-kegagalan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu, dalam Lokakarya ini kami menyampaikan ini supaya kita berorientasi ke sana. Sehingga memang tadi sudah saya sampaikan, persoalan itu sekarang ada di depan kita. Orang tua dengan berbagai macam persoalan anaknya sudah mendatangkan, sudah menghadirkan anak-anaknya ke depan kita. Nah, sekarang kita mesti berbuat yang terbaik untuk itu dengan seluruh kompetensi kita dan kapasitas kita. Kita yakin ketika kita ikhlas melakukannya, insya Allah ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah SWT. Sehingga memang kita membuat legacy untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak yang cerdas, dan anak yang kreatif. Menjalani kehidupan mereka yang lebih cemerlang pada masa yang datang. Demikian, terima kasih dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan Waalaikumsalam. bisa disampaikan nanti ke Bu. Ya.
Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Albert Yusman SSI MSI atas arahan dan bimbingan yang telah disampaikan. Semoga arahan yang telah disampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita sebagai pendidik dalam mencetak generasi emas yang cerdas, berkarakter, dan menjadikan sekolah tempat yang aman bagi anak-anak kita. Dengan demikian, secara resmi kegiatan lokakarya kita Guru TK Sekota Bukit Tinggi resmi telah dibuka. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya waktu dan layar kita kembalikan kepada narasumber kita yaitu Ibu Sofia Marni. Kepada Ibu kami silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Sofia Marni atas materi yang telah disampaikan dengan begitu jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan lokakarya di kecamatan kita masing-masing yang akan dipandu oleh Bapak Ibu pengawas di wilayah masing-masing. Bapak Ibu jangan meninggalkan tempat dulu, nanti kita akan foto bersama dengan Bapak Kepala Dinas kita. Dimohonkan untuk membuka kameranya. Bapak Ibu, tidak terasa kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir tadi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran mendalam di sekolah masing-masing. Ke pasar atas membeli kain, kain dibeli warna jam biru. Sampai di sini acara kita hari ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Bukit Marapalam indah dipandang mata, Ngarai Siano tempat healing yang syahdu. Cukup sekian dari kami sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami undur diri dulu. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, mohon Bapak Ibu kita buka kamera, kita foto bersama dulu bersama Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Ibu. Mohon izin Bu Iin untuk ambil foto. Ya, siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Bukit Tinggi Gemilang, Bapak Ibu boleh tangannya, Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Kita istirahat dulu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Bapak Ibu boleh offline dan kita lanjutkan di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.